Dulu saya sampai di fase tidak percaya yang namanya manusia. Karena saya merasa manusia tuh nggak ada gunanya di hidup saya, nggak perlu gitu. Manusia tuh hanya bisa merusak mentalku, menghujatku, membuliku, dan menghancurkan masa depanku. Dan manusia itu memang sesuatu hal yang tidak ada gunanya di dalam hidup aku. Tapi dengan proses-proses yang aku lalui sehingga aku bisa mencintai diri aku sendiri, aku merasa bahwa aku masih butuh manusia. Aku masih bisa bersosialisasi dengan manusia lainnya. Aku merasa bahwa aku hidup untuk manusia yang lainnya. Pemirsa, ratusan warga di oleh Kota usia Bekasi, produktif. Jawa Barat dinyatakan Per Desember positif 2021 HIV/AIDS. tercatat ada 12.000 yang memilih usia produktif karena khawatir stigma atau mungkin kemudian dijauhi oleh keluarga dan juga masyarakat. Ini kan selain si pasien atau klien sendiri, 375 orang. Dan saya adalah seorang HIV positif dimulai ataupun sejak tanggal 21 Maret 2022. Saya adalah orang dengan HIV positif. Saya udah 3 tahun untuk menjalani orang dengan HIV positif. Saya terdiagnosa itu tanggal 11 Juli 2019. HIV itu adalah satu virus yang bisa menurunkan daya tahan tubuh manusia. Kemudian AIDS adalah satu sindrom yang penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Perasaan saya pada saat itu adalah campur aduk, sedih, hancur, berantakan, dan saya merasa hidup saya akan hilang. Saya dari dulu pernah melakukan hal-hal yang beresiko, di mana yang memang sering bergonta-ganti pasangan, yang tidak melakukan hubungan seksualnya tidak safety. Adalah ketika saya dulu positif HIV, di awal-awal itu rasanya sedih banget. Ya, penyebaran virus HIV bisa lewat 3 cairan dalam tubuh manusia. Yang pertama cairan darah, kemudian yang kedua adalah cairan kelamin. Cairan kelamin itu bisa dari cairan vagina dan cairan sperma. Dan yang ketiga adalah dari ASI atau air susu ibu. Ketika itu saya hanya bisa sholat, karena hanya sholat yang bisa membantu saya sehingga saya bisa berdiri di kaki saya sendiri sampai saat ini. Dan pada saat itu juga saya diberikan kekuatan. Di dalam sholat itu saya tidak berhenti untuk menangis dan memohon ampun atas semua kesalahan yang pernah saya lakukan sebelumnya. Positif HIV banyak mengajarkan saya tentang arti perjuangan hidup, diskriminasi yang harus saya lawan sendirian, dan juga banyak pelajaran yang akan saya ambil dan saya bagikan di kesempatan kali ini. Namanya manusia itu tidak luput dari kata sempurna, mesti mengalami kelupaan. Prinsip pencegahan HIV adalah bisa dari A, B, C, D. A itu artinya abstinen atau tidak berhubungan seks dengan pasangan. Kemudian B itu be faithful. Be faithful itu artinya setia dengan satu pasangan. Kemudian C itu kondom. Kemudian D itu drug. Jadi artinya di sini obat yang dikonsumsi lewat jarum suntik yang tidak steril, yang otomatis nanti bisa tercemar darah dari seorang penderita HIV positif. Kemudian yang E, equipment, adalah cara sterilisasi alat-alat untuk layanan kesehatan terutama di puskesmas atau di rumah sakit.
Aku rasa terkait tentang diskriminasi, seluruh pasien dengan HIV positif pasti pernah merasakannya. Ketika aku stay di Jogja selama ini, banyak banget support dan dorongan dari orang-orang seperti teman kerja, teman kos, tempat tinggal, dan bahkan nakes di Jogja juga sudah open mind dan benar-benar mensupport aku. Dan untuk diskriminasi aku pribadi, ini adalah ketika aku berani untuk bercerita di sosial media. Di sanalah aku mendapatkan diskriminasi yang aku dengarkan langsung dari orang-orang terdekat aku yang menyampaikan bahwa banyak sekali cibiran yang aku dapatkan dari orang kampung aku sendiri. Sangat disayangkan, tapi mau bagaimana lagi, itu adalah komentar dari orang-orang sekitar. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menerima keadaan tersebut. Saya pernah upload story di WA saya tentang edukasi kepatuhan minum obat, cara penularan HIV itu seperti apa, seperti itu di story WA saya. Tapi teman-teman yang tidak tahu status saya itu malah bilang, kamu HIV po, kamu AIDS po, seperti itu. Ya, diskriminasi pada seorang ODIF masih banyak kita dapatkan di masyarakat. Tapi ini konsekuensi ketika saya bercerita di sosial media milik saya pribadi, dan itu sempat viral dan juga diketahui oleh orang-orang di luar sana, terutama masyarakat di tempat tinggal saya, dan itu berimbas kepada kedua orang tua saya, dicerca habis-habisan kedua orang tua saya. Saya juga dihujat, dihina dengan perkataan yang mendiskriminasi banget. Saya di Jogja tidak bekerja, saya di Jogja melakukan hal-hal aneh, perbuatan-perbuatan yang kenakalan dan lain sebagainya. Jujur pada saat itu ketika saya mendengar diskriminasi yang tersebut, jujur saya merasakan down banget. Waktu itu saya hanya bisa nangis dan bahkan saya sampai mimisan parah banget di kos-kosan sendiri karena diskriminasi itu. Saya bilang, emang kalau kita mengupload seperti itu, apakah harus kita dengan HIV? Saya bilang seperti itu, karena kita mengedukasi kesehatan yang baik, kan kita tidak harus HIV/AIDS seperti itu. Kalaupun saya HIV/AIDS, emang ada apa? Apakah ada masalah dengan kamu seperti itu? Karena saya menjalani sampai sekarang pun juga tidak ada masalah, terus menjalani hidup dengan tenang seperti itu. Ketika 1-6 bulan ini ketika saya positif, saya masih ada keraguan ketika saya berjumpa dengan orang baru, dan jika mereka mengenali saya, takut didiskriminasi, itu wajar sekali. Dan bahkan terkait tentang diskriminasi ini, tidak lain tidak bukan teman-temanku di sosial media. Aku sudah bercerita tentang di sosial media ini masalah kondisiku seorang HIV positif. Banyak orang-orang yang mend-DM aku di sosial media menceritakan bahwa ada mereka dipermalukan di sebuah tempat. Mereka dipermalukan ataupun diumumkan dengan status mereka sebagai seorang HIV positif di sebuah masjid. Sangat disayangkan sekali, masjid tempat yang agamis, tempat yang suci, tapi dipergunakan untuk menginformasikan dan membuka aib seseorang dengan status HIV positif. Salah satu teman saya yang saya kasih tahu, karena kan dulu waktu itu nggak semua teman saya kasih tahu, cuma beberapa teman yang terdekat saya. Ternyata setelah saya kasih tahu, ada teman saya yang lainnya langsung japri ke saya, kamu HIV po, gitu. Terus saya tanya dari mana, dari ini. Sebenarnya sih itu bisa dituntut. Karena masyarakat belum paham cara penularan. Jadi mereka takut bergaul dengan seorang ODIF. Jadi bagaimana kita minimalisasi diskriminasi ini, kita harus paham dulu bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya. Dan yang paling penting, diskriminasi itu atau stigma ini bisa kita melihat dari ini ya, dari perilakunya ya, bukan dari orangnya. Kita benci perilakunya yang suka berbanyak mitra seks atau berganti-ganti pasangan, bukan kita benci orangnya.
ketika aku bercerita di sosial media aku, ada juga orang-orang yang berkomentar bahwa ada beberapa orang nakes yang membuka status pasiennya dengan HIV positif dan menyebarkannya ke masyarakat luas. Aku tidak bisa menjelaskan orangnya siapa dan lokasinya di mana karena ini adalah privasi tentunya, dan sangat disayangkan sekali seperti itu. Di mana sih letak hati sebagai seorang manusia, bagaimana sih letak hati sebagai seorang nakes dengan profesimu yang sangat mulia tentunya, tapi dicoreng dengan perilakumu yang tidak manusiawi seperti itu. Tapi saya kembali lagi, saya masih mengingat karena itu teman saya dapat sehat, saya cuma ngasih masukan dan saya ngasih harapannya ke dia, ya itu saya aja nggak apa-apa. Seumpama itu dari keluargamu yang seperti itu kena HIV/AIDS, apakah kamu terima juga kalau keluargamu nanti HIV-nya disebarluaskan tanpa dari keluarga tanpa orang sendiri yang ngasih tahu seperti itu. Jadi intinya HIV/AIDS bisa menyerang siapapun juga. Kita tidak boleh ada stigma negatif ataupun diskriminasi. Bahkan kita harus beri dukungan ke mereka agar mereka tidak takut untuk akses layanan, agar mereka tidak takut untuk berobat. Kita harus dukung mereka. Saya ingin menyampaikan kepada orang-orang di luar sana yang pernah mendiskriminasi, look your body, look yourself, kamu sesempurna apa sih hidupnya? Manusia itu memang ladangnya dosa, manusia punya kesalahan, tapi cobalah untuk dijadikan saja pelajaran bagi teman-teman yang belum positif HIV. Mungkin ini bisa diambil hikmah baiknya. Untuk warga-warga atau di mana tempat kita tinggal, seumpama memang ada warga atau saudara kita yang memang kita tahulah ini maksudnya untuk dia kena sakit HIV/AIDS, kalau bisa jangan distigma, jangan didiskriminasi, jangan diolok-olok, jangan disebarluaskan sakitnya, jangan diusir. Kalau bisa tuh kita rangkul, kita support, kita support lah, kita bantu untuk dia biar dia tetap semangat, biar tetap dia tuh tidak merasa sendiri. Ternyata dengan saya HIV nih misal, itu warga-warga mau menerima. Jadi kan untuk dia bergaul dengan warga-warga yang tanpa dengan HIV itu dia berani dan nggak takut seperti itu. Karena kalau udah di stigma dan diskriminasi itu bukan HIV aja, tapi bisa kena ke mentalnya seperti itu.